Salam Imam Haryanto Insight to improve your mindset. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi soal salah satu keterampilan soft skill, yaitu self-marketing. Bagaimana memasarkan keahlian keterampilan Anda. Jadi ada 8 cara yang terbaik untuk memasarkan keahlian Anda. Yang pertama, membangun kepercayaan. Jadi ini adalah tujuan utama. Bagaimana kita menggunakan semua keahlian kita, keterampilan kita, baik itu yang hard skill maupun yang soft skill. Untuk apa? Untuk mendapat kepercayaan dari orang lain. Oleh karena itu, kita harus katakan, kita harus ungkapkan portofolio diri kita. Siapa kita? Baik keterampilan hard skill kita maupun yang soft skill. Kita harus sampaikan, misalnya kalau kita punya keahlian dalam banyak bahasa, atau kita bisa berkomunikasi dengan baik, atau menggunakan perangkat IT teknologi terbaru dengan baik, atau kita membuat pengalaman menghadapi banyak hal, itu adalah menjadi bagian yang bisa dijual, yang bisa ditawarkan bahwa Anda adalah ahli di bidangnya. Namun demikian, cara penyampaiannya, Anda sebagai expert, sebagai ahli di bidang tertentu itu ada seninya. Ini sebenarnya pelajaran, mungkin dari sejak sekolah, mungkin di bangku SMP, SMA, atau sampai perguruan tinggi, itu belajar bagaimana kita menggunakan keterampilan kita itu untuk memasarkan keahlian kita. Kalau masih mahasiswa, kita juga menunjukkan kepada dosen bahwa oh, ini anak semakin pintar, semakin pandai. Atau kalau kita sudah baru bekerja, mungkin ini anak nggak hanya pintar di bidang hard skill, tapi soft skill juga dibutuhkan untuk kemajuan perusahaan di mana dia bekerja. Jadi kita gunakan, kita kenalkan, kita beritahu. Nah, ini hal yang paling penting adalah menumbuhkan untuk mendapatkan kepercayaan dari siapa saja yang mungkin memerlukan keahlian dan keterampilan kita dalam menggunakan atau jasa-jasa yang kita bisa berikan atau persembahkan buat masyarakat atau perusahaan atau dimanapun kita berada. Jadi jangan lupa tumbuhkan atau membangun kepercayaan masyarakat atau kepercayaan target audiens Anda. Yang kedua adalah bagaimana Anda harus pandai-pandai memilih ceruk pasar atau niche market atau peluang pasar yang tersedia. Karena dengan demikian Anda melihat begitu banyak keahlian keterampilan orang lain di dunia ini. Dan itu kita harus pandai-pandai mencari ahlinya. Mungkin yang sedikit ada peluang untuk kita bisa masuk menjadi ahli di bidang itu. Jadi mungkin inilah bagaimana kita menjadi orang yang khusus mengerti hal tertentu, tapi tidak selalu generalis, tapi kita memang menjadi orang yang khusus untuk bidang-bidang tertentu agar pasar atau market yang tersedia ini kita bisa memanfaatkan, peluang ini kita manfaatkan. Nah, salah satu kemudian mendapatkan ceruk market ini adalah kita lihat studi banding atau melakukan perbandingan dengan banyak tempat atau negara lain. Dengan demikian Anda akan lebih mudah mengetahui, oh sudah tersedia di tempat lain tapi di kita belum ada. Mungkin inilah menjadi peluang Anda untuk menjadi ahli di bidang khusus atau di bidang tertentu, dan ini mengantarkan Anda menggunakan peluang pasar yang ada agar tidak crowded, tidak berbenturan dengan yang sudah ada. Oleh karena itu, pilih-pilihlah market yang tersedia atau niche market yang ada itu untuk menjadi keahlian Anda yang mungkin dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi harus ada riset terlebih dahulu tentang bagaimana menggunakan peluang pasar yang tersedia. Yang ketiga, mau tidak mau, karena dunia ini semakin khusus, semakin spesialis, ya. Jadi kita harus menjadi spesialis juga, ya. Bahkan menjadi subspesialis, bahkan super spesialis. Karena semakin ahli Anda di bidang tertentu, itu semakin baik dibutuhkan dan semakin mahal bayarannya. Jadi orang kenapa perlu sekolah lagi untuk ambil meningkatkan kemampuan dirinya. Nggak lagi jadi generalis, mungkin lebih khusus lagi, super khusus lagi, dan melakukan riset, penelitian, ketelitian, hal-hal yang sangat khusus. Dengan demikian Anda menjadi orang yang spesialis, ya. Menjadi orang yang sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh banyak masyarakat. Jadi Anda menjadi super spesialis. Subspesialis itu sangat penting untuk menunjukkan bahwa Anda ahli di bidang itu, ya. Yang keempat, bagaimanapun kalau Anda punya keterampilan dan keahlian, itu harus mengedukasi target audiens Anda. Jadi kita kalau punya ilmu, keahlian dan keterampilan itu, kita harus mengedukasi mereka agar mereka suatu saat menggunakan jasa kita.
Karena orientasi itu seperti kita melakukan sosialisasi, atau kita melakukan marketing, atau melakukan pengenalan, melakukan pemahaman terhadap keahlian dan keterampilan kita. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan ruang, menggunakan forum-forum yang tersedia untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi target audiens dimanapun mereka berada. Yang penting kita memberitahu mereka, kalau mereka sudah tahu, mungkin suatu saat mereka akan membutuhkan Anda. Jadi tujuannya mengedukasi adalah mereka memahami apa keahlian Anda. Mungkin nggak sekarang, tapi suatu saat nanti mereka akan memerlukan keterampilan Anda. Oleh karena itu kita harus rajin-rajin melakukan pendidikan atau melakukan pengenalan atau sosialisasi atau pemberitahuan kepada pihak-pihak manapun yang mungkin memerlukan jasa atau keahlian Anda atau keterampilan Anda suatu saat nanti. Ya. Kemudian yang kelima adalah bagaimana membangun sosial media network. Ini suatu kesempatan peluang yang luar biasa. Memasarkan keterampilan dan keahlian itu ternyata melalui sosial media itu lebih cepat lagi menyebar. Tidak hanya satu wilayah, tapi bahkan di luar kota, di luar wilayah, bahkan menembus negara lain. Ya. Jadi ini membuat peluang Anda untuk bisa go nasional, go internasional. Karena apa? Karena Anda menggunakan media sosial. Karena media sosial itu networknya luar biasa, jaringannya luar biasa, apalagi Anda masuk ke jaringan-jaringan yang spesialis khusus untuk keahlian di bidang Anda. Atau juga Anda menggunakan jasa sosial media itu untuk memasarkan beberapa di luar kota, sehingga Anda suatu saat nanti bisa terbang kemana-mana hanya untuk menyampaikan keahlian Anda. Jadi gunakanlah sosial media semaksimal mungkin untuk memberitahukan keahlian Anda atau mengedukasi penonton Anda, mengedukasi pembaca Anda, agar mereka juga tahu bahwa Anda ahli di bidang itu, mungkin suatu saat akan diundang oleh mereka. Jadi gunakan social media network itu untuk mengembangkan pasar yang lebih luas, bersifat nasional dan internasional. Yang keenam nggak asal adalah ketika Anda mulai memperkenalkan atau melaksanakan pelayanan yang bersifat keahlian keterampilan Anda, mungkin Anda berhadapan dengan banyak orang yang berbeda. Nggak apa-apa, pergunakanlah perbedaan. Kita belajar memahami perbedaan, memahami orang lain, memahami pikiran orang lain, cara-cara orang lain menangani suatu hal. Itu akan membuat kita lebih inklusif, artinya menerima perbedaan untuk bisa membuat kemajuan bersama. Kita juga perlu belajar dari cara orang mengatasi masalah-masalah, bagaimana orang lain menyelesaikan masalah-masalah mungkin yang mirip, yang tidak sama dengan apa yang kita punya. Jadi ini kita belajar untuk mengerti dan memahami perbedaan, untuk membuka wawasan dan pikiran kita, agar kita orang yang terbuka untuk suatu kemajuan. Karena pada prinsipnya apa yang sudah kita punya pun kita masih kekurangan, masih perlu belajar lagi. Belajar dengan siapa saja, belajar dengan target audiens Anda, belajar orang yang menggunakan jasa Anda, maupun berjasa dengan orang yang sejenis dengan kita, yang telah memberi banyak manfaat buat orang lain. Kemudian yang ketujuh tidak kalah pentingnya adalah Anda harus pandai-pandai menggunakan setiap peluang, kalau ada, artinya peluang untuk Anda menjadi speaker, menjadi pembicara dalam setiap peluang itu. Jadi bagaimana Anda harus menggunakan kesempatan untuk menawarkan karya Anda itu. Oleh karena itu Anda harus siap. Jadi siap kapan menjadi speaker, dimanapun dan kapanpun. Ya, jadi Anda harus mempersiapkan diri Anda sebagai speaker, karena dengan speaker di publik itu akan memberi peluang Anda menjadi orang yang semakin diakui keberadaannya. Tidak hanya sekedar tahu, tapi juga sebenarnya pengakuan-pengakuan seperti ini akan membuat percaya diri Anda akan bertambah, sehingga semakin Anda diakui, dikenal, dan diterima oleh masyarakat di mana Anda berada. Dengan demikian Anda menjadi memanfaatkan setiap peluang untuk menjadi speaker itu adalah sangat baik. Yang kedelapan tidak kalah pentingnya adalah Anda harus berinteraksi, berkomunikasi dengan siapa saja, baik target audiens Anda maupun orang yang sudah menggunakan jasa Anda, maupun orang yang baru akan menggunakan, dan siapapun, bahkan yang ahli, bahkan yang mengerti, bahkan expert di bidang itu. Kenapa? Untuk mendapatkan feedback, agar Anda selalu memperbaiki diri Anda, mencari tahu kebutuhan-kebutuhan orang lain, mencari tahu keinginan-keinginan itu, dan setiap ada perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan karena teknologi dan informasi ini, Anda harus gunakan. Untuk apa? Agar Anda semakin
up to date terhadap kejadian keadaan sekarang, bagaimana Anda pandai memasarkannya, bagaimana berkomunikasi lebih baik agar apa yang Anda tawarkan, jasa kalian Anda itu betul-betul diperlukan oleh banyak orang. Dengan demikian Anda semakin ahli dalam memasarkan keahlian dan keterampilan Anda. Kalau Anda suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Imam Haryanto Insight.